Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Nyai Mukarramah, yang terhormat ibu-ibu, para undangan sekitar mushola Bukit Salam yang kami hormati. Pertama-tama marilah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kesannya pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di Masjid Bagus Salam. Dan yang kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita pada jalan yang benar, menuju jalan yang benar ialah Islam. Adapun acara pada pagi hari ini, alhamdulillah tersusun pertama pembukaan yang telah kami buka sendiri, yang kedua pembacaan sholawat Nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nyai Haji Ibu Rafiq, dan ketiga insya Allah sirah rohani yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Mukarramah. Untuk meningkat waktu, baik-baik ibu untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah supaya apa yang diceritakan pada kita semua terwujud kelancaran hanya karena Allah. Al-Fatihah. Terima kasih. Adapun acara yang kedua insya Allah disampaikan oleh Ibu Rafiq, Ibu Nyai Rafiq. Waktu dan tempat kami tentukan. Matur nuwun. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-jannatu wal 'ilmuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi awsau bil fadilah, ya Rabbi salli ala
Allah
Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس يا رسول الله، وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. فأقربوا يغلى المثاني، فازار الكون غارات، واستديروا بجمال يا رسول الله، فقفير أسري تفارات يا نبي سلام عليك، يا
إذا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلينا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير تعال مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تهشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله كن شفيعا يا حبيبي يوم حسري واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسري واجتماع يوم حسري واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita masih mendapatkan anugerah rahmat nikmat dari Allah Ta'ala. Kita dipertemukan kembali dalam keadaan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Pagi hari ini ibu-ibu mempunyai hajat memperingati Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian kita juga bergembira dengan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keimanan, kita dipertemukan di bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dan kita dapat menjalankannya lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, setiap tahun di dalam bulan Rajab, insyaallah semua umat Islam yang ada di dunia ini memperingati Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang patut banget kita bersyukur, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat oleh Allah, dipanggil Allah untuk bertemu, dan janjiannya adalah di Sidratul Muntaha. Itu kita bersyukur Nabi dikembalikan lagi ke dunia. Umpama Nabi tidak dikembalikan ke dunia, apa jadinya kita sekarang? Padahal di antara para nabi, kalau sudah diangkat oleh Allah ke langit, apa dikembalikan ke dunia? Seperti Nabi Idris, warofa'nahu makanan aliyah. Sampai sekarang Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Sampai sekarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan tidak dalam waktu yang lama, sampai dikatakan summa arudduhu minal arsy qabla ayyam rudal fars. Walaupun dalam waktu yang sangat singkat, tapi sangat banyak ilmu, pelajaran, bimbingan, sampai merupakan suatu pendidikan yang diterima oleh Nabi untuk dijadikan pedoman memimpin manusia seluruh dunia. Tidak manusia satu lokasi, satu daerah, tapi memimpin manusia seluruh dunia. Di samping itu, Nabi pulang dari Isra Mi'raj juga membawa satu perintah yang sangat penting, dan itu merupakan satu kewajiban yang kita lakukan, bahkan merupakan satu perbedaan antara muslim dan munafik, antara
yang kami hormati, sehingga pada kesempatan pagi hari ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, insya Allah kita semuanya sudah paham bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Nabi belum Isra, bagaimana ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, dan bagaimana sesudah Isra Mi'raj. Ini ibu-ibu yang kami hormati, insyaallah semuanya sudah paham. Cuma perlu juga kita ingatkan, Nabi Isra Mi'raj itu sebelum hijrah. Jadi kan sebelum Nabi Isra Mi'raj kan masih belum ada kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita muslim. Karena ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, pada waktu itu, pada tahun atau sekitar Nabi berusia 40 tahun. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kita pun juga paham bagaimana situasi Mekah. Nabi memang sengaja oleh Allah diutus di tengah-tengah masyarakat yang paling rusak di dunia, baik kalau kita perhatikan, mohon maaf, bukan semua itu kan. Tapi Quran mengatakan wa minal a'rabi asyaddu kufran wa nifaq. Jadi memang pada waktu itu masyarakat Mekah pada khususnya itu memang punya watak yang sangat kasar, watak yang sangat sulit. Nabi diutus di sini, di tengah-tengah masyarakat yang sedang rusak. Nah, sehingga ketika Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, selama kurang lebih 10 tahun itu dandani akidah, dandani keyakinan 10 tahun. Tapi Nabi sukses. Keberhasilan Nabi itu yang patut jadi pelajaran. Dalam waktu keseluruhan 23 tahun dibagi 2 periode kan? Periode Mekah dan periode Madinah. Nabi berhasil membawa umat menjadi umatan kuasa. Nabi berhasil mendirikan satu negara. Kan di sana dikatakan apa? Negara Islam. Tapi Nabi membangun satu masyarakat karena di situ memang orangnya macam-macam. Yang Islam ada, yang Yahudi ada, yang Nasrani ada, yang munafik juga banyak. Sehingga ibu-ibu yang kami hormati, Nabi berhasil membawa umat ini menjadi umat yang baik. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi, modal yang diberikan oleh Allah ya, kepada Nabi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu keikhlasan, ikhlas. Nabi dalam menerima tugas itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Dicaci maki banyak orang, Nabi tidak putus asa. Dipuji banyak orang, Nabi tidak merasa bangga. Itu yang patut jadi pelajaran bagi kita semua. Keberhasilan itu diawali daripada keikhlasan dan kita melakukan. Bukan ada pamrih apa sampai Nabi ditawari macam-macam. Sampai Nabi mengatakan, walaupun barangkali matahari diletakkan ke kanan saya, bulan diletakkan di kiri saya disuruh berhenti untuk berjuang, tetap ini saya kerjakan hanya dengan satu tujuan, li'i'la'i kalimatillah. Karena pada waktu itu ini kira-kira 10 tahun Nabi mendidik umat yang asalnya menyembah berhala, bagaimana menyembah Allah, yang hatinya penuh dengan kekotoran, bagaimana Nabi berhasil membersihkan banyak umat, banyak manusia menjadi manusia
manusia yang baik, menghilangkan sifat dendam, menghilangkan sifat dengki, menghilangkan sifat iri. Jadi akhlak yang dibangun pertama kali, akidah yang diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi dipuji. Dan inilah ibu yang akan bermati. Manusia itu kalau menginginkan satu keberhasilan, itu pun juga dapat dari pujian. Nabi dipuji. Ini awal mula terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu Nabi di tengah-tengah berjuang untuk bantuan, baik tenaga, pikiran ataupun harta. Orang yang sangat dekat dengan Nabi, istri, pada waktu itu kan ada yang punya satu istri, satu-satunya istri beliau, Siti Khadijah, sampai harta bendanya yang begitu besar, 2/3 dari tanah Mekah itu milik Siti Khadijah, diberikan semuanya kepada Nabi untuk modal berjuang membela Islam. Sampai menjelang wafat Siti Khadijah, harta Siti Khadijah habis. Pernah saya ceritakan, habis. Nah, pada waktu itu istri beliau dipanggil beliau untuk selamat. Selang beberapa bulan, paman beliau, satu-satunya paman pada waktu itu, walaupun beliau belum menyatakan keislamannya kepada Nabi, tapi pembelaannya kepada Nabi luar biasa, dipanggil beliau. Susah. Seakan Nabi kehilangan sayap kanan dan sayap kiri dalam berjuang. Nabi susah. Sehingga tahun terjadinya Isra Mi'raj itu terkenal dengan sebutan Amulus. Tahun bukan cinta. Tapi kesusahan itu tidak berlangsung lama. Allah paham betul apa yang dirasakan oleh kekasih. Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril panggil Muhammad. Saya tunggu di Sidratul Muntaha. Tapi jangan tergesa-gesa untuk dibawa ke Sidratul Muntaha. Nabi apa istilahnya? Kamu ajak berjalan menuju Masjidil Aqsa. Di situ akan diperlihatkan linuriya min ayati. Jadi Nabi kan tidak berjalan sendiri. Kalimatnya kan subhanalladzi asra. Nabi di jalan sehingga jarak yang begitu berapa ratus kilometer, belum lagi naiknya ke Sidratul Muntaha, ditempuh Nabi dalam waktu yang sangat singkat. Itu kekuasaan Allah. Dan singkatnya waktu itu tidak istilahnya meningkat apa yang diterima oleh Nabi, tidak. Tapi semuanya ini Nabi diberikan bagaimana memimpin. Kemudian malaikat Jibril langsung pada waktu itu di malam tanggal 27 Rajab. Malaikat Jibril mendatangi Nabi. Pada waktu itu Nabi dalam satu keterangan hadis, ketika Nabi berada di sekitar Hijr Ismail bersama saudara misalnya namanya Ummu Hani. Nabi di sini sudah enak-enak mau istirahat. Nabi berada di sekitar Hijr Ismail dekat Ka'bah. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah Isya, Muhammad, saat ini kamu dipanggil. Nabi kata begitu terkejut. Nabi sudah kenal dengan malaikat Jibril. Kan sudah jadi Nabi 10 tahun setelah kenabian. Saya mengatakan 9 tahun setelah kenabian, tapi yang masyhur 10 tahun setelah kenabian. Ada apa Jibril? Datang. Pokoknya sekarang saya diminta untuk menjemput kamu menghadap kepada Allah. Langsung datang. Cuma tidak langsung menghadap, tapi Nabi diajak ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barokna hawlah. Ya. Jadi masjid pertama yang dibangun di dunia ini adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Ka'bah itu yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masjid kedua di dunia ini yang dibangun oleh Nabi Ishak adalah Masjidil Aqsa. Itu makanya Nabi dibawa ke sini. Dan di masjid yang lain walaupun ada barangkali pada waktu itu tempat-tempat ibadah, tapi oleh Allah diperintahkan untuk ke Baitul Maqdis. Ada apa di Baitul Maqdis? Alladzi barokna hawlah. Di sekeliling Masjidil Aqsa itu tempat yang penuh barokah, penuh barokah. Makanya kita pun oleh Nabi diperintahkan untuk mendatangi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kita rata-rata yang sudah 2, tinggal 1 ini yang kita sangat menginginkan. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat bandingannya 100.000 rakaat di selain Masjidil Haram. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1.000 rakaat dibandingkan dengan masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kemudian kalau Masjidil Aqsa bandingannya 500 rakaat. 500 rakaat. Dan di situ alladzi barokna hawlah. Barokah apa yang ada di Masjidil Aqsa? Ternyata di sekeliling Masjidil Aqsa itu tempat peristirahatan para nabi-nabi, para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ banyak makamnya para nabi, mulai Nabi Ibrahim, ada di situ Nabi Ishak, bahkan nabi-nabi di kalangan Bani Israel di sekeliling Masjidil Aqsa. Nabi datang ke sini. Begitu Nabi datang ke Masjidil Aqsa oleh malaikat Jibril dituntut sholat 2 rakaat. Kamu yang jadi imam. Wa antal imam. Nabi Muhammad jadi imam. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, yang ikut sholat bagaimana? Oh banyak, penuh masjid ini. Siapa Jibril yang ikut sholat? Makmum saya. Di samping saya, kata malaikat Jibril, banyak malaikat yang makmum kamu, juga banyak nabi-nabi rasul sebelum kamu. Makanya Nabi Muhammad walaupun nabi terakhir dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena pada waktu Nabi sholat di Masjidil Aqsa banyak para nabi rasul sebelum Nabi ikut makmum. Setelah istirahat sejenak, selesai sholat, Nabi kemudian diangkat ke langit serta malaikat Jibril. Jadi Masjidil Aqsa itu kan ketika Nabi mau naik itu kan ada batu, sampai sekarang masih ada. Batu ini Nabi mancing di situ. Terus Nabi diangkat oleh Allah naik ke langit bersama malaikat Jibril. Batu ini ikut naik. Begitu batu ini ikut naik, Nabi bilang sama malaikat Jibril, batu perintah untuk berhenti, tidak boleh. Sehingga batu ini oleh Nabi disuruh berhenti, kamu tidak usah ikut, sudah diam di situ sampai sekarang. Dan ini sekarang dibangun bawahnya batu, katanya yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa, bawahnya ini dipakai tempat sholat. Jadi diangkat ini bawahnya dipakai tempat sholat sampai sekarang. Jadi bukti-bukti sejarah bagaimana Nabi di Isra Mi'raj itu sampai sekarang masih tetap utuh. Makanya kita ini kan oleh para pembesar, para pendahulu kita perhatikan sejarah. Nabi
Nabi pun juga menghormati para pendahulunya. Nabi menghormati. Kalau Nabi Adam sudah diangkat oleh Allah ke langit pertama, Nabi diperintah oleh malaikat Jibril beri salam. Itu Bapak. Sampai ke langit ketujuh, Nabi bertemu malaikat Ibrahim. Nabi bertemu Nabi Ibrahim. Oleh malaikat Jibril disuruh memberi salam sebagai penghormatan. Kita pun juga begitu. Bagaimana jasa-jasa pendahulu kita? Jangan sampai yang pendahulu kita itu kita tidak mau tahu bagaimana jasa beliau. Tetap kita jadikan satu pelajaran yang baik kita teruskan, yang kurang begitu sesuai tentu akan jadi pelajaran bagi kita. Hormati para pendahulu kita yang berjuang untuk membela kita semua. Kita pernah ambil pelajaran dari Isra Mi'raj. Nabi pun juga menghormati para pendahulunya, para nabi dan para rasul. Sekalian Nabi mampir ke Masjidil Aqsa karena Nabi sekarang ziarah. Nabi ziarah mendatangi para makam Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi langsung diangkat melewati pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai langit ketujuh. Sampai langit ketujuh, malaikat Jibril bilang, Muhammad, hanya bisa saya antar sampai di sini. Kamu naik sendiri. Kenapa Jibril? Saya tidak punya tiket untuk naik ke sana. Yang punya tiket hanya kamu. Yang diizinkan oleh Allah hanya kamu. Nabi Muhammad itu manusia, Jibril itu malaikat. Yang bisa langsung naik ke Sidratul Muntaha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia. Makanya Quran itu mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sehingga kalau manusia itu jadi manusia yang baik, lebih mulia manusia daripada malaikat. Lebih mulia manusia, lebih mulia kanjeng Nabi daripada malaikat. Tapi kalau manusia itu naudzubillah, tidak nurut sama perintah Allah, tidak taat sama perintah Nabi-Nya, summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajatnya dengan derajat yang lebih rendah dari yang mereka. Siapa yang tetap dimuliakan? Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang tetap mendapatkan pahala yang tidak ada henti-hentinya. Dari perjalanan Isra Mi'raj itu yang selalu diingatkan kepada kita sekalian, apa yang diperoleh oleh Nabi, perintah sholat. Sampai sekarang, di mana kita itu ada pengajian, selalu diingatkan tentang sholat. Itu kewajiban pokok. Sampai Nabi pun juga mengingatkan besok perbuatan kita yang diperhatikan oleh Allah pertama kali koyo sholat. Sampai dulu pernah kan, mari sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing dengan sholat yang kita lakukan. Sudahkah kita merasakan nikmatnya ibadah sholat? Itu kan dia jadi pertanyaan besar. Dan jawabannya pun ada pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita merasakan nikmatnya kita melakukan ibadah sholat? Kita sholat itu nikmat, kita sholat itu terasa enak. Tandanya kalau memang ibadah yang kita lakukan itu diterima, kita merasa nyaman dengan ibadah yang kita kerjakan. Selama ini kita sholat, bacaannya, gerakannya, apalagi kalau yang satu ini memang sulit, kekhusyuannya. Jadi jangan merasa diri kita itu sudah bagus. Ya. Kita ini masih pertolongan Allah, butuh anugerah dari Allah. Berapa tahun kita sholat, berapa nilai yang kita terima. Sehingga kalau kita perhatikan sampai saat sekarang ini, sholat yang kita
Makanya kita ini masih butuh ampunan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu peluang bagi kita sekarang. Begitu rezeki dibulan, Isra Mi'raj itu ada di ujung rojak 27 rojak. Sekarang kan 28, 29. Tanggal 1 Syakbannya itu kapan? Ono sing aran Isra, ono sing aran Mi'raj, ya Allah. Kita lihat saja nanti atau besok itu insya Allah ada yang rupiah delok bulan ini berapa derajat atau mungkin dihisap tanggalan kita ada, dan di situ ternyata saya punya tanggalan 3 itu macam rupiah masih selalu kadang saya ini kodomen di sini besok sini di sini, makanya kan kita ini lihat besok insya Allah kan kita punya pemimpin, insya Allah juga akan mengumumkan kapan tanggal 1 Syawal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu peringatan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sanadnya itu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu pernah bertanya kepada Nabi, "Lam arok, saya tidak pernah melihat Kanjeng Nabi tasumu syahra, puasa di beberapa bulan atau puasa di bulan ini seperti panjenengan puasa di bulan Sya'ban." Ada apa ya Rasul? Oh, panjenengan di bulan Sya'ban itu puasa ada apa? Nabi kemudian menjawab, "Usama, Sya'ban ini sangat banyak dilupakan oleh umat. Umatku selalu memperhatikan Rojab dan Ramadan. Padahal di tengah-tengahnya itu ada Sya'ban. Akan dilupakan oleh umat." Nabi kemudian mengatakan, padahal di bulan Sya'ban ini, ya, amal kita ini disetorkan. Turfa'u fihi amal ila rabbil alamin. Amal kita ini disetorkan kepada Allah, dihitung, diperhatikan. Ini di bulan Sya'ban. Makanya Nabi kemudian mengatakan, saya senang kalau amal saya ini lagi disetorkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Nah, sehingga ibu-ibu yang kami hormati, bulan Sya'ban ini juga ada puasa. Akan imam ada dalam fikih itu kan disampaikan, yustahabu shauma Rajab wa Sya'ban, disunahkan puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Jadi amal kita dihitung, terutama sholat kita. Sholat kita dihitung, sing apik-apik dikelupukno, sing elek-elek dikelupukno. Sehingga keputusannya itu besok pada malam diskusi. Kita ini termasuk golongan orang yang baik apa enggak? Itu audit tahunan. Besok tahun lagi dihitung lagi, tahun lagi dihitung lagi. Yang kita harapkan hasil akhir husnul khotimah. Itu hasil akhir. Karena kita kadang tahu kita besok termasuk golongan apa, sehingga kita di malam diskusikan keputusan kita berdoa, Allahumma ya Allah, in kunta katabta ismi fi diwan diswada fasbit ya Allah, wa in kunta katabta ismi fi diwan asliya waktu bani fi diwan diswada fa inna kakulta fi kitabikal karim yaqullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Ada doa disusahkan, ya Allah, kalau memang Engkau tulis namaku, kumpul golongan orang-orang yang baik, tetapkan ya Allah, tetapkan ya Allah. Tapi kalau namaku Engkau tulis dikumpulkan orang-orang yang jelek, hapus ya Allah, pindahkan ke tempat orang-orang yang baik. Engkau berkuasa menghapus, menetapkan, itu adalah kekuasaan. Artinya kan itu. Makanya kita di bulan-bulan seperti ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berbenah. Sebelum kita masuk di bulan Ramadan, gerbangnya adalah Sya'ban. Sya'ban ini gerbangnya Ramadan. Kita tidak bisa masuk Ramadan kalau tidak melewati Sya'ban.
bulan Sya'ban ini, setelah kita benahi sholat kita, apa yang diterangkan oleh Nabi, apa yang diterima oleh Nabi, apa yang diperhatikan oleh Nabi ketika Isra Mi'raj, ini semuanya jadi pelajaran. Sampai kan Nabi diperlihatkan, Nabi diperlihatkan ke neraka, ditunjukkan macam-macam siksa, diberitahu oleh malaikat Jibril, siksa itu yang mau Jibril, ditunjukkan semuanya, itu kan jadi pelajaran. Makanya kalau diceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj itu dan macam-macam siksa yang ada di neraka, kita sadar, jangan sampai saja masuk golongan orang-orang yang seperti itu. Di bulan Sya'ban ini Allah memberikan kesempatan mengampuni dosa-dosa orang-orang atau mengampuni dosa-dosa umatnya Nabi yang bersalah. Ini kesempatan di bulan Sya'ban ini, bulan ampunan, bulan ampunan. Sampai Nabi kan memberikan satu keterangan di Quran itu sering saya sampaikan. Dalam satu hadis Nabi ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Beliau itu menerangkan, Allah itu yaqulullahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah memperhatikan umatnya, dan alhamdulillah di malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni semua dosa umatnya, semua dosa diampuni, kecuali ini siapa yang tidak dapat ampun. Ini malam istimewa, jangankan malam nisfu Sya'ban, sampai besok Lailatul Qadar tidak dapat ampunan. Siapa? Satu, musyrik. Kita lihat, musyrik itu yang menduakan Allah. Kita kan tidak sampai kita menyembah selain Allah, kita minta selain Allah, tidak pernah kan? Kita kan tidak pernah minta kepada selain Allah, kita tidak pernah. Kita mintanya kepada Allah. Kemudian yang nomor dua, musyahid. Musyahid itu siapa? Ini yang kita takutkan. Musyahid itu orang-orang yang di hatinya masih ada rasa dengki kepada orang lain, masih ada rasa dendam kepada orang lain. Ini terlewat, tidak akan dapat ampunan sampai kita bisa berbuat baik kepada sesama. Makanya kan di bulan Sya'ban ini, kalau pendahulu kita memberikan pelajaran, iki lho bulan gone jaluk sepuluh, kita minta maaf kepada Allah. Ya, di bulan Rajab ini bulan penuh pengampunan, bulan istighfar. Kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Sya'ban ini orang Jawa mengatakan ruh dan dari rohani kita. Ini roh kita tidak selamanya akan bersemayam di tubuh kita. Sekali waktu roh kita akan dilepas oleh Allah. Dosa dulunya roh kita dilepas. Dan dalam itu jangan ada kedengkian kepada sesama. Urusannya repot, kan panjang nanti urusan. Terus sampai segitu Nabi memberikan tuntunan kepada kita. Masa sih kok dah nurut? Itu tuntunan Nabi kepada kita, yang baik kepada sesama, ampuni kesalahan sesama, minta maaf kepada sesama, biar masuk Ramadan hati kita bersih. Makanya kalau tadi saya katakan, tidak ada bulan suci kecuali Ramadan. Tidak pernah kan kita melihat selamat datang bulan suci batu mulut kamu. Yang ada di bulan Ramadan. Makanya sebelum kita masuk ke sana, bersihkan kita. Banyak taubat kepada Allah. Kita tata keikhlasan hati kita. Menerima kewajiban perintah sholat kita ikhlas. Menerima perintah puasa kita ikhlas. Bersihkan hati kita dari sifat dengki dan dendam kepada sesama. Saling memaafkan satu sama yang lain. Biar kita itu enak, tidak apot gitu loh, sombong itu enak. Ya, sehingga kita itu tidak banyak masalah. Nah, sehingga ibu yang kami hormati, mudah-mudahan dalam kita memperingati Isra Mi'raj di pagi hari ini dibarengi dengan hidayah Allah, sehingga peringatan ini mampu mengingatkan kepada kita untuk menjadikan kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya.
Salah kita kepada Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Salah kita kepada sesama mudah-mudahan saling memaafkan satu dengan yang lain. Insya Allah masih terbuka jalan yang begitu lebar untuk bersama-sama kita saling memaafkan. Nah itulah ibu-ibu yang kami hormati, sekedar yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita baca suratul Fatihah biniyati du'a wassalamah wa ala hadhihi niyati sholihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa waladan sholihan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna wa dzunuba azwajina wa auladina wa banatina wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya wal riya wal ujbi wal ghibati wa su'i dhanni wal hasadi wal namimah waj'al qulubana quluban mutmainnah. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa banatina wa kulli syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin.